Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Salatan wa salaman ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'd fa ya ayyuhal muslimun usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Allahumma ya Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a wa alhiqna bis salihin. Amin ya rabbal alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang telah memberikan kesehatan, nikmat yang tidak terhingga selalu dicurahkan kepada kita. Pada maghrib ini dalam keadaan hujan, kita tetap menjalankan ibadah kita. Mudah-mudahan itu menjadi bonus bagi kita nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam untuk junjungan kita Nabi kita Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bab itu lanjut ke hadis yang ke-526. Halaman 216. Itu hadis Abu Hurairah bab fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum. Itu tafsir salah satu ayat daripada surat Sajadah. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Hadis ini disebutkan oleh Imam Bukhari pada hadis yang ke-4780 yang memberitakan, menggambarkan balasan Allah SWT nanti bagi orang-orang yang selalu sujud dan bertakwa kepada Allah SWT, selalu menjalankan ibadah, terutama orang yang lambungnya kurang terbaring di tempat tidur karena dia mengisi malam-malamnya di dengan ibadat. Maka Allah Ta'ala berfirman, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum, dan seterusnya. Nanti mendapat balasan di akhirat nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Imam Bukhari meriwayatkan ini dari Abu Hurairah juga dengan sanadnya di hadis yang 4780. Wa anhu aidan, artinya wa anhu aidan itu dari Abu Hurairah, sebagaimana hadis yang sebelumnya juga diriwayatkan dari Abu Hurairah. Dan darinya juga, yakni Abu Hurairah, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sebuah hadis qudsi, langsung diilhamkan oleh Allah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, yaqulullahu ta'ala, Allah berfirman, tapi tidak termasuk ayat Al-Quran. Oleh sebab itu disebut ini hadis qudsi. Allah Ta'ala berfirman, a'adattu li ibadis salihin ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi basharin dukhran. Itu kalau kita lihat teks aslinya di Sahih Bukhari itu dal, bukan zal. Kalau sini zuhuran. Di dalam dalam Fathul Bari dan dalam
matan hadis di Sahih Bukhari itu dengan dukhuran. Dukhuran min balhi ma utliqtum alaihi. Summa qara'a sallallahu alaihi wasallam fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Kata firman Allah SWT, a'dattu li ibadis salihin. Aku menyiapkan untuk hamba-hambaku yang saleh, yaitu sesuatu yang tidak pernah dilihat mata, mala ainun ra'at, wala udhunun sami'at, dan tidak pernah didengar oleh telinga, wala khatara ala qalbi basharin, dan tidak pernah terlintas dalam kalbu manusia. Dukhuran atau zukhran ya, dukhuran itu ya artinya sama, yaitu disimpan, ya, simpanan yang tak akan pernah min balhi, itu kalau dalam tekasnya min balhi. Di sini balhama utlitum alaihi, ya, tidak akan pernah apa yang diperlihatkan kamu atasnya, yang telah diperlihatkan atasnya. Jadi apa saja yang kita lihat di dunia ini tidak akan pernah, ya tinggalkanlah, atau tidak akan sama dengan apa yang sudah diperlihatkan pada kita di atas dunia ini. Jadi jangan dibanding-bandingkan dengan apa yang sudah ada di dunia ini. Di nanti balasannya itu di surga itu nanti semuanya surprise, ya, mengejutkan kita, karena kita belum pernah melihat, mendengar, dan tidak pernah terlintas dalam kalbu kita bagaimana nikmat yang disediakan oleh Allah SWT di dalam surga itu nanti. Summa qara'a sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat dalam surat apa itu tadi, Sajadah. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Maka seorang itu tidak mengetahui apa yang tersembunyi bagi mereka, yang sudah disimpan oleh Allah SWT, sudah disediakan oleh Allah Ta'ala, min qurrati a'yun, daripada yang menyejukkan mata, jazaan bima kanu ya'malun, sebagai balasan dengan terhadap apa yang telah pernah mereka amalkan, atau yang balasan dari apa-apa yang sudah mereka amalkan di dunia. Jadi itulah gambaran pahala balasan oleh Allah SWT yang tak terbayangkan oleh kita nanti di surga. Ayat ini, hadis ini muncul dalam penafsiran fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Sebelumnya tatajafa junubuhum 'anil madaji yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nah, itu gambaran-gambaran yang orang-orang soleh yang selalu, ya, lumbung mereka sepi daripada tempat berbaring, karena mengisi malam-malam mereka dengan ibadat, ya, dan mereka selalu berinfak. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi ibadah dibarengi dengan salat, itu dibarengi dengan infak. Nah, itu adalah simbol daripada orang-orang yang saleh. Kalau orang rajin salat itu tidak jarang berinfak, nah itu belum lengkap.
Itu hadis yang ke 526. Kemudian hadis berikutnya, bab an-nabiyyu aula bil mu'minin. Ini hadis ini pada surat Al-Ahzab, tafsir surat Al-Ahzab dalam Sahih Bukhari itu beriringan dengan hadis yang tadi. Jadi dari itu 4.781 dan nomor hadisnya dalam Sahih Bukhari 4.781. Itu masih dari Abu Hurairah. Wa anhu aidan anin Nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan darinya juga, yaitu dari Abu Hurairah dan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala an-nabi, di masalah an-nabiyyu aula bil mu'minin dalam surat Al-Ahzab, min anfusihim, ya, an-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Orang-orang Nabi itu adalah orang yang paling utama di kalangan orang mukmin. Jadi tidak ada yang lebih tinggi pangkatnya Nabi itu daripada dalam segala hal, dalam kepemimpinan, dalam mengayomi masyarakat, maka Nabilah yang paling utama. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Ma min mu'minin illa wa ana aulan nasi bihi fid dunya wal akhirah." Tiada daripada orang yang mukmin, orang yang beriman, kecuali aku adalah seutama-utama manusia dengan di dunia, fid dunya wal akhirah, dan di dunia dan akhirat. Iqra'u in syi'tum, bacalah kamu jika kamu mau membacanya. An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Nabi itu lebih utama, lebih aula di kalangan orang mukminin daripada diri mereka sendiri. Ya. Fa'ayyuma mu'minun taraka malan fayarisuhu asabatu mangkanu. Siapa yang meninggalkan harta, maka dia asabahnya, yaitu ahli warisnya, yang asabah maupun yang tidak asabah, akan mewarisinya. Mangkanu, siapa yang ada mereka, atau yang memiliki pewaris. Fa in taraka dainan aw daya'an falyatini wa ana maulah. Ya. Maka jika dia meninggalkan hutang, dia meninggal lalu ada hutangnya, aw daya'an, atau orang-orang keluarga yang lemah, yang tidak mampu mencari nafkah, anak-anak yang kecil, atau istri yang tidak tidak mendapat harta dari suaminya karena tidak memiliki harta, sehingga dia doya, disebut doyaan. Doyaan itu anak-anak kecil yang masih perlu pemeliharaan, dan istri-istri yang tidak mampu mencari nafkah. Falyatini, kata Rasulullah, hendaklah datang dia kepadaku. Wa ana maulahu, aku adalah maulanya, pelindungnya atau penjaganya. Menjadi walinya. Jadi begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menyatakan, karena Al-Quran
menyatakan, menegaskan bahawa Nabi itulah ala seaula-aula, ya, menjadi wali, menjadi pemimpin, jadi pengayom bagi orang-orang mukmin. Maka yang meninggal dan meninggalkan keluarga yang terlantar, ya, maka Nabi menanggungnya. Itulah banyaknya anak yatim yang dipelihara oleh Rasulullah SAW. Ya. Maka Rasulullah juga mengatakan, karena begitu dia membela umatnya, mungkin tidak ada pemimpin yang seperti itu di dunia ini, yang membela bagaimana dia memikirkan umatnya, sehingga sampai akan wafat pun akan memikirkan umat, sehingga dia akan dicabut rohnya oleh Allah SWT, dan dia merasakan sakitnya sakaratul maut. Ketika itu dia berdoa, ya, untuk melimpahkan segala sakit sakaratul maut umatnya itu kepada beliau, Rasulullah SAW. Maka wajar Rasulullah mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidak beriman seorang kamu sampai aku dicintainya lebih dari mencintai anak dan bapaknya dan manusia semuanya. Jadi umat Nabi Muhammad ini mestinya orang yang pertama dicintai dan yang utama dicintai adalah Rasulullah SAW. Itulah baru sempurna imannya. La yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman semua seorang kamu sampai aku, kata Rasulullah, dicintainya lebih dari mencintai anak, bapak dan manusia semuanya. Karena itu, karena pembelaannya, karena keberpihakan Rasulullah kepada umatnya. Nah, jadi cermin bagi para pemimpin. Jadi tidak enaknya dia duduk di istana, sedangkan rakyatnya menderita. Nah, itu bukanlah tipe pemimpinan yang diwariskan oleh Rasulullah SAW. An-Nabiyyu awla bil mu'minin min anfusihim. Itu hadis yang itu. Lanjut pada hadis yang berikutnya. Sampai surat ini satu ayat yang dikutip di sini untuk tafsir surat Al-Ahzab, langsung ke surat Yasin, yaitu wasyamsu tajri li mustaqarril laha dzalika taqdirul azizil alim. Nah, itu juga hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Zar. Itu hadis yang ke 4802. Yaitu dari Abi Zarrin radhiyallahu anhu qala. Beliau berkata, kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fil masjid inda ghurubi syamsi. Aku, kata Abu Zar, bersama Nabi di masjid ketika terbenamnya matahari. Faqala ya Aba Zarrin, Rasulullah berkata kepada Abu Zar, ya Aba Zarrin, wahai Abu Zar, atadrina aina taghrubu syamsu?
Kata Rasulullah, apakah kamu mengetahui kemana terbenamnya matahari itu? Di mana? Atau aina? Di mana terbenamnya matahari itu? Qultu, aku menjawab, kata Abu Dzar, Allah wa Rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang mengetahui. Jadi Abu Dzar tidak bisa menjawab, diserahkan jawabannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, Rasulullah bersabda, fa inna tazhabu hatta tasjuda tahtal arsy. Ya. Fadzalika qaulu ta'ala wasyamsu tajri li mustaqarrin la dzalika taqdirul azizil alim. Rasulullah bersabda, sesungguhnya matahari itu pergi, ya, dia terbenam sampai dia sujud di bawah arasy. Dan itulah yang di firman Allah SWT, matahari itu berjalan, beredar pada tempat tetapnya. Itulah penetapan dari Allah yang Maha Perkasa, Maha Mengetahui. Waqad sa'ala Abu Dzar radhiyallahu anhu 'anil ayah, faqala sallallahu alaihi wasallam, wa mustaqarruha tahtal arsy. Ya. Dan sungguh dan Abu Dzar sungguh telah bertanya kepada Rasulullah tentang ayat. Maka Rasulullah menjawab, wa mustaqarruha tahtal arsy. Tempat kediaman, tempat tetapnya matahari itu di bawah arasy. Ya. Nah, ini juga persoalannya. Karena orang-orang liberal, orang-orang kafir, orang-orang itu mengkritik hadis ini. Ya. Karena dalam ilmu astronomi, ya, matahari itu terbenam waktu malam itu hanya salah satu sisi bumi. Jadi bumi siang itu kan terjadi karena permukaan bumi yang menghadap matahari. Permukaan bumi yang di belakang matahari itu terjadi malam. Dan itulah karena bumi berputar. Ya. Itu menurut ilmu falak. Sedangkan matahari tetap dia. Maka bumi beredar pula mengitari matahari. Ya. Bagaimana pula dikatakan bahwa matahari itu tempat tetapnya di bawah arasy. Sedangkan matahari itu adalah salah satu bintang dari bintang-bintang galaksi kita, Bima Sakti. Dari jutaan bintang yang ada di galaksi Bima Sakti kita, salah satunya matahari. Yang dikitari oleh planet-planet. Planet-planet juga dikitari oleh satelit-satelit. Ya. Tetapi tentunya tidak semua planet dikitari oleh oleh satelit. Bumi ini dikitari oleh bulan. Bulan itu adalah satelit bumi. Jadi kalau kita lihat gambarnya, karena matahari adalah salah satu bintang dari galaksi Bima Sakti kita, Tata Surya ini, lalu dikatakan matahari itu di bawah arasy. Di mana arasnya? Nah, ini sebenarnya masalah gaib. Artinya ini diberitakan oleh Rasulullah SAW kepada Abu Dzar bahwa mustaqarnya atau tempat diamnya matahari itu di bawah arasy itu adalah masalah gaib. Ya. Tapi yang jelas matahari itu tetap. Ya, apakah dia di bawah arasy atau tidak? Lahirnya memang secara ilmu manusia tidak akan terjangkau hal yang sebenarnya itu arasy itu.
sedang apa, karena hakikat arsy itu sendiri kita pun belum mengetahuinya. Ya. Apa yang disebut arsy? Arsy itu artinya singgasana. Ya. Sehingga disebut arsy Rabbul Arsy, pemilik singgasana. Ya. Jadi apa hakikat arsy itu juga belum kita ketahui sampai saat ini. Dan para ulama juga mendefinisikannya ya ya sebagai makhluk Allah. Hakikatnya juga kita tidak mengetahuinya. Jadi kita terima hadis ini dan kita percaya bahwa matahari itu tempat kediamannya adalah di bawah arsy. Itu saja. Ya, karena itu masalah gaib yang tidak terjangkau oleh ilmu pengetahuan, ya kita percaya. Jadi situ aja menyikapi hadis-hadis yang seperti ini. Ya. Jadi matahari itu sujud karena disebut oleh Allah SWT, semuanya sujud kepada yasjudu man fis samawati wa man fil ardh wasyamsu wal qamar, matahari juga, bulan juga, dan juga tentu saja man ma fis samawati wa man fil ardh, atau man fis samawati wa man fil ardh, itu ada semuanya, yaitu termasuklah semua makhluk Allah di langit dan di bumi ini, masuk bintang-bintang yang banyak itu sujud pada Allah SWT. Tapi bagaimana sujudnya tidak kita tahu, karena Allah mengatakan la ta'lam, kamu tidak mengetahui bagaimana tasbihnya makhluk-makhluk itu dan juga sujudnya makhluk itu kepada kita, tidak mengetahui kaifiat sujudnya itu seperti apa. Ya. Tapi yang jelas dikatakan matahari, bulan, dan bintang-bintang itu sujud, dan juga segala makhluk yang ada di bumi, ya di langit, itu sujud kepada Allah SWT. Jadi ketika malam sekarang matahari sekarang di Mekah baru jam berapa di Mekah sekarang? Sekitar jam 4. Jam 4 menjelang jam 5. Kan 4 jam bedanya. Setengah 4 lah sekarang. Ya, kalau ada orang umroh sekarang baru setengah 4 sore. Kan mataharinya belum terbenam sana. Kalau kita sudah terbenam sejak maghrib tadi. Jadi matahari itu ada, masih terlihat di Saudi. Di Amerika masih siang, masih pagi. Di Amerika masih pagi sekarang. Pada detik ini, ya masih pagi di Amerika. Sekitar jam 7:30 juga di Amerika. Jadi dikatakan dia matahari terbenam lalu dia pergi sujud di bawah arsy. Nah itu kalau kita pahami hadis ini dengan fakta itu atau fakta ilmu falak atau astronomi, tentu tidak nyambung. Karena ini Allah menyatakan semuanya itu sujud, ya, termasuk pohon-pohon, ya. Segala makhluk di bumi ini sujud kepada Allah SWT bertasbih. Tapi kita tidak tahu cara kaifiat sujudnya. Itu kita hanya mempercayainya
bahwa makhluk-makhluk itu, benda-benda langit, semuanya itu sujud kepada Allah SWT. Tentang arasnya juga kita tidak mengetahui, tidak akan terjangkau oleh sains, oleh ilmu pengetahuan. Nah itulah, jadi ini tinggal kita siapa yang percaya dan tidak. Ya. Yang tak percaya juga tidak akan percaya dia. Tetap dia akan mengingkari hadis ini. Ya, yang beriman tidak ada masalah. Karena itu juga toh masalah gaib kita nggak tahu. Dia tidak akan memaksakan otak kita untuk menjadi tahu. Ya, jadi seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Pertama, kalau setiap ada Tuhan itu ada sebab wujudnya. Maka setiap hadis itu ada juga sebab wujudnya. Dan hadis yang pertama kira apa sebab wujudnya. Ya. Yang hadis yang kedua, orang mengatakan tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Kalau sahabat-sahabat itu dia bertemu dengan Rasulullah. Ya. Itu kita yang terakhir zaman ini tidak bertemu dengan Rasulullah. Tentu cinta kita akan sebesar sahabat terhadap Rasulullah. Bagaimana kita itu kita tidak secara betul sempurna untuk umat zaman ini. Ya, jadi itulah menumbuhkan cinta kepada Rasulullah itu mulai daripada anak-anak dan termasuk semua, ya. Dan munculnya cerita kisah atau tarikh atau cerita tentang Rasulullah SAW itu dan dibaca ketika memperingati Maulid itu untuk menumbuhkan cinta yang selalu dibid'ahkan orang itu. Ya, untuk menumbuhkan cinta atau mengenal Rasulullah SAW. Meskipun itu tidak ditentukan waktunya, tapi momen-momen itu digunakan dulu karena latar belakang munculnya peringatan Maulid Nabi itu karena orang sudah banyak lupa. Jadi dibuatlah peringatan-peringatan supaya orang ingat kembali kepada sejarah Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian tentang sababul wurud, iya. Jadi Rasulullah pada hadis ini sababul wurud ini Rasulullah ingin menjelaskan ayat itu. Ketika turun ayat fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu yaf'alun. Ya seperti apa betul ya. Seorang itu tidak akan mengetahui apa yang tersembunyi bagi mereka nanti balasannya oleh Allah SWT. Maka Rasulullah ingin menggambarkan itu. Ya. Jadi nanti akan ada surprise di surga. Karena belum pernah kita alam di dunia ini. Ya. Jadi yang terkait dengan tafsir-tafsir hadis-hadis yang menafsirkan ayat itu memang itulah terkait juga dengan sebab turunnya. Sebab turun sebab wurudnya, sebab Rasulullah mengucapkan itu. Jadi asbabul wurud itu adalah satu cabang juga dari ilmu hadis. Ya, ada kitab asbabul wurud tentang sebab atau latar belakang ucapan Nabi itu. Kenapa diucapkan oleh Rasulullah? Apa sebabnya? Apa latar belakangnya? Tentu semuanya punya latar belakang. Setidak-tidaknya tausiah. Karena Rasulullah ingin memberikan tausiah pada momen-momen dari pertemuan sahabat dengan Rasulullah. Ya. Ada
asbabun nuzul itu karena pertanyaan. Ya, ada karena dia peristiwa itu ya, ya ingin menjelaskan dan Rasulullah selalu ingin menjelaskan sesuatu kepada para sahabatnya. Ya. Sama dengan ayat-ayat juga, ya ayat-ayat turun itu ada sebab turunnya. Sebab turunnya disebut dengan ilmu asbabun nuzul. Ilmu tentang sebab turunnya ayat. Ya itu ada. Jadi itulah. Hadis juga ada sebab munculnya hadis itu dari Rasulullah SAW. Ya. 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 Ini peran kedua. Ini kan nanti ketika itu menjawab tentang utang. Jadi setiap orang yang meninggal itu menanyakan paling terkait apa orang yang berutang dia. Kalau dia berutang, itu artinya jangan salahkan dulu. Jadi apakah dia berutang? Kalau dia berutang, ketika itu nanti mereka anak atau ini seperti kalau dia berutang. Tapi kalau dia meninggalkan kawasan, kalau jangan tahu diwariskan, jangan tahu. Iya. Ya, jadi Abu Hurairah sekitar 5 tahun bersama Rasulullah. Sekitar 5 tahun. Tidak pernah meninggalkan Rasulullah. Ya dalam satu hari itu tidak pernah meninggalkan Rasulullah. Dia tetap mengiringi Rasulullah SAW. Ya ketika Rasulullah keluar. Sehingga Abu Hurairah termasuk juga ashabus suffah yang tinggal di masjid. Ya. Banyak tinggal di masjid daripada di rumah. Abdul Rahman Ibn Sakhar namanya. Diberi gelar Abu Hurairah. Bapak si kucing. Entah kenapa digelar Bapak si kucing, nggak tahu lah. Konon kabarnya karena Abu Hurairah selalu membawa kucing. Penyayang kucing. Tapi apakah benar? Saya wallahu a'lam. Begitulah Abu Hurairah yang dan beliau, kenapa beliau banyak melahirkan meriwayatkan hadis Rasulullah SAW? Bukan hanya walaupun Abu Hurairah bersama Rasulullah 5 tahun, tapi para sahabat itu saling bertanya. Semua yang diketahui oleh sahabat lain. Jadi mungkin saja mereka meriwayatkan dari sahabat lain dari Rasulullah SAW dan mengkonfirmasi kepada Rasulullah SAW, bertanya tentang apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Itu yang pertama. Yang kedua, Abu Hurairah termasuk yang lama hidupnya setelah Rasulullah wafat, yang panjang umurnya. Sehingga orang bertanya banyak tentang tentang sunnah Rasulullah, tentang apa ucapan Rasulullah. Ya, semakin banyak orang bertanya, tentu semakin banyak jawabannya dan yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah kepada
para tabi'in, para tabi'in. Itulah sebabnya Abu Hurairah itu termasuk salah satu sahabat yang banyak meriwayatkan hadis-hadis Rasulullah selain Anas bin Malik dan Aisyah. Abu Hurairah itu tadi dikatakan 5 tahun selalu bersama Nabi. Ya. Jadi untuk kehidupan dia sehari-hari itu bilang, dia bisa kehidupannya bisa beternak, bisa ya kambingnya bisa di apa. Tetapi Abu Hurairah itu ya membiayai kehidupannya dari ya keluarganya itu dari ya, peternakan dan juga dari infak-infak kaum muslimin karena dia termasuk mustadafin yaitu mendapat bagian dari zakat. Baik, sudah masuk waktu Isya, kita cukupkan. Mudah-mudahan menjadi pelajaran kita kepada apa yang dicantumkan dalam hadis-hadis ini. Mudah-mudahan diberi kekuatan oleh Allah SWT untuk mengamalkannya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Subhanakallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu waliyut taufiq wal ridha. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.